Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto bukan siapa-siapa meski tahun lalu jadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara turnamen Super 1000. Sahabat Klik Bulu Tangkis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat membumi untuk kembali ke level terbaik diusung ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dalam misi kebangkitan mereka. Pasang surut yang terjadi membuat Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto mengalami momen puncak sekaligus terbawah pada tahun 2023. Momen terbaik dialami Fajar Rian di 3 bulan pertama mengawali tahun baru sebagai pasangan nomor 1 dunia. Fajar Rian membuktikan bahwa label penuh gengsi tidak diraih secara kebetulan setelah menyapu bersih 2 turnamen level Super 1000 yang pertama. Pada bulan Januari, Fajar Rian sukses menggondol gelar ke-1 dari level turnamen tertinggi dari BWF World Tour setelah final di Malaysia Open 2023. 2 bulan berselang, Fajar Rian memperkuat rekam jejak mereka sebagai pasangan top dengan memenangi turnamen bersejarah yaitu All England Open 2023 yang berada di level yang sama. Fajar Rian menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang dapat menaklukkan turnamen level Super 1000 pada tahun 2023. Sayangnya, situasi kemudian tidak berjalan dengan mulus bagi Fajar Rian. Hanya 2 gelar itu saja yang akhirnya mereka dapatkan hingga tahun berakhir. Titik terendah pun dialami Fajar Rian saat 2 kali tersingkir di babak awal secara beruntun pada Malaysia Master dan Singapore Open. Sempat menggapai final di Korea Open, Fajar Rian kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit karena takluk dalam pertandingan pertama mereka di kejuaraan dunia 2023. Fajar Rian akhirnya kehilangan tahta sebagai pasangan nomor 1 dunia setelah hanya sekali mencapai final dan 3 kali semifinal dalam 9 bulan terakhir setelah All England Open 2023. Bagi Fajar Rian, kesulitan besar tak selamanya menjadi bencana. Pasangan yang sudah tampil bersama sejak 2014 tersebut justru menjadikannya peringatan untuk tetap membumi sekaligus pijakan untuk bangkit. Hal itu dikatakan Rian dalam wawancara bersama bolasport.com dan awak media lainnya jelang tampil di WWF World Tour Final 2023 pada awal Desember lalu. Kalau saya pribadi harus selalu memposisikan diri kita di bawah, ujar Rian. Kami mulai dari nol, kami bukan siapa-siapa, harus banyak kerja keras lagi, masih banyak gelar-gelar yang harus kami raih ke depannya. Fajar Rian ingin menjadikan keterpurukan yang dialami sebagai momentum untuk bangkit seperti ketika mereka berhasil melakukannya pada tahun 2022. Kebalikan dari tahun 2023, pada 2022 tren Fajar Rian justru bergerak naik. Setelah kalah dini di 2 turnamen pertama, Fajri hampir selalu lolos ke babak perempat final dan lolos final 8 kali di 14 turnamen berikutnya. Total 4 gelar berhasil mereka dapatkan. Bagi Rian, mentalitas bukan siapa-siapa juga melepaskan beban yang ditanggungnya bersama Fajar di lapangan. Sama seperti di All England tahun lalu 2022, kami kalah di babak pertama sama-sama sendiri junior kami Leo Rolly Karnando Daniel Martin, ucap Rian. Selepas dari situ kami ubah mindset yang sudah nggak apa-apa, kami kalah tapi kemudian kami coba fokus dan enjoy. Kami ubah lagi mindset seperti tahun lalu. Secerca harapan hadir di depan Fajar Rian. Mereka dapat sedikit menyelamatkan kiprah mereka pada tahun lalu dengan penampilan kuat saat BWF World Tour Final 2023. Setelah menjegal Ken Armstrong Anders Karup Rasmussen dari Denmark, salah satu rival terbesar yang sedang panas, Fajri tampil Spartan dalam laga alot dengan 2 pasangan teratas. 2 sosok yang dimaksud adalah pasangan nomor 1 Liang Weikeng Wang Chang dari Cina dan sang juara dunia Kang Min Hyuk Seo Senjai dari Korea.
Dalam 2 pertandingan beruntun di hari terakhir fase grup dan semifinal itu, Fajar Rian selalu kalah tipis di game pertama dan memaksakan rubber. Mentalitas bukan siapa-siapa makin krusial karena Liang Weikeng dan Kang Seo menjadi unggulan paling awal yang bisa dihadapi Fajar Rian di 2 turnamen pertama tahun 2024. Di Malaysia Open 2024, Fajar Rian berpotensi menjalani ulangan final dari edisi tahun lalu dengan Liang Weikeng jika sama-sama lolos ke perempat final fase pertama, di mana para unggulan tak lagi dipisahkan. Tantangan Fajar Rian untuk membumi bisa diuji lebih jauh pada babak kedua, di mana pasangan underdog Fan Chinle Fang Zhenli dari Taiwan menjadi salah satu calon lawan. Fajri kalah dari duet saudara kembar ini saat lebih dijagokan untuk menang dalam jumpa terakhir di Hong Kong Open 2023. Sedangkan di India Open 2024, Kang Seo lah yang berpeluang menghadirkan tantangan pertama karena jalur mereka dengan Fajri bersilangan di perempat final. Jika berhasil melewati tantangan di depan, bukan tidak mungkin momentum bagus akan bergerak ke arah Fajri. Kembalinya sang jagoan mirip Scania Rio dalam film. Kepala pelatih ganda putra Aryono Mirarnat memberi catatan positif terhadap penampilan terakhir anak asuhnya tersebut. Aryono berharap Fajri kembali ke level performa seperti ketika dapat menjuarai beberapa turnamen pada awal tahun 2023. Hanya memang ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, kata Aryono dalam keterangannya via tim humas dan media PBSI setelah BWF final 2023 rampung. Defense harus lebih rapat dan kuat, servis dan pengembalian servis harus menjadi perhatian lebih. Unforced error harus dikurangi, kondisi fisik harus ditingkatkan lagi. Masalah cedera harusnya benar-benar tuntas dirawat dengan baik supaya tidak mengganggu di persiapan sebelum pertandingan dan pada saat pertandingan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi sahabat bulu tangkis.